Dan tadi kan kita membahas bagaimana metode dakwah untuk orang-orang. Nah, tapi kali ini personal. Di sini saya ngomong nih, seluruh di sini nih yang ada hafalan Al-Quran wajib hukumnya untuk ngulangi hafalannya. Ya mungkin itu juga efek dari barokah. Selain mungkin Fatihah diri sendiri, juga mungkin Fatihah pada guru-guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz dan para host. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raju Saputra. Sudah kenal? Nah, mahasiswa Latifia semester 9, doakan cepat lulus. Amin, insyaallah. Lulus apa sih? Skripsi belum sih? Izin bertanya Ustadz, ini kan tema kita merakyatkan Al-Quran. Ini sebenarnya pertanyaan personal sebenarnya sih. Dari tadi muncul pertanyaan di benak ini. Dari tadi kan kita membahas bagaimana metode dakwah untuk orang-orang. Nah, tapi kali ini personal. Bagaimana menumbuhkan rasa cinta, rasa semangat untuk kita sendiri, untuk semangat membaca Al-Quran. Terkadang khususnya saya sendiri malas untuk membaca Al-Quran, terlebih lagi menghafalnya. Nah, maksud saya meminta nasihat atau motivasi atau ada tips dari Ustadz khusus untuk agar kita semangat tumbuh rasa kecintaan kita kepada Al-Quran sehingga kita bisa semangat juga untuk menghafalnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab, Ustaz. Terima kasih pertanyaan dari saudara Raju. Jadi orang yang ngaji, kemudian orang yang hafal Al-Quran itu wajib ya, wajib diwajibkan atasnya ya untuk mengulang-ulang hafalan. Ya, kalau kami belajar dan juga kami, nah ini ada stand up comedian yang kemudian memberikan saran ya, dan itu banyak, itu kadang dialami oleh setiap santri ya, baik itu santri yang salaf maupun santri yang hafal Quran maupun yang bahasa. Itu pertama memang kita itu harus dipaksa ya. Pertama itu sistem yang memaksa kita. Dipaksa dimulai dari pondok misalnya nih. Ya, dimulai dari pondok, dipaksa oleh sistem, kemudian diarahkan oleh beberapa pengurus, diarahkan oleh ustadz, dan kemudian menjalaninya itu dengan terpaksa. Ya. Setelah kita dipaksa oleh sistem dan oleh peraturan pondok, kemudian mungkin oleh, misalnya nih, ada Ustadz siapa ini? Ustadz Dasuliansa, ya. Dipaksa karena dia ngimam di masjid yang kemudian harus mengulang hafalan itu, ya. Dan kemudian melaksanakannya dengan terpaksa, ya. Dan kemudian setelah itu akhirnya karena dia terus menerus dipaksa oleh sistem itu tadi, menjalaninya dengan biasa ya. Sampai akhirnya ketika dia melaksanakan itu terus menerus, ketika tidak melaksanakan, lah kok ada yang hilang nih, ya. Sama cak kita makan ya, budak kecil kalau kita paksa makan dari awal ya, kakek pas dia ini ngomong dewek kayak, mam, anak kami ini baru mulai belajar makan. Pertama memang dipaksa, budak kecil itu dipaksa, didulangi, kemudian tidak galak masuk, tetap didulangi dan lain-lain sebagainya. Lama-kelamaan mungkin umur 6 bulan, 7 bulan ya, ada kebiasaan nih, jam-jam sekian dia makan. Bangun dia kayak, mam katanya. Kalau anak kami, mam katanya, mam. Nah itu juga harus kita praktekkan ya, kemudian menjadi hal yang terbiasa nih. Ada yang hilang nih ya, kalau kita melaksanakan, kemudian yang biasanya sehari itu ngulang 3 juz ya, di bawah dari 3 juz cak yang kurang ya, ida lengkap hari-hariku tanpa dengan mengulang 3 juz, misalnya 2 juz, walaupun dengan ngulang 2 juz, yaitu selalu timbulkan rasa kurang dan rasa butuh kita terhadap
Al-Quran. Dan yang terakhir, setelah kita menjalaninya terbiasa itu tadi, ya, hasilnya itu akan menjadi luar biasa. Nah inilah yang dijanjikan oleh makalah atau hadis ya Pak De. Al-istiqomatu khairum min alfi karomah. Ya, istiqomah. Di sini saya ngomong nih, seluruh di sini nih yang ada hafalan Al-Quran wajib hukumnya untuk mengulangi hafalannya. Ya. Wajib untuk mengulangi hafalannya. Ya. Berbagai macam metode. Misalnya kita pakai waktu sholat nih. Waktu sholat misalnya nak target satu hari ngulang 1 juz nih misalnya. 1 juz itu ada 20 halaman. Berarti setelah subuh harus 4 halaman. Setelah zuhur 4 halaman. Setelah asar 4 halaman. Setelah maghrib 4 halaman. Setelah isya ulangi dari awal. Langsung 1 juz seduduan. Ya. Nah itu mungkin ada beberapa metode yang lain tadi. Tapi yang jelas ya kita harus mulai terbiasa untuk membaca Al-Quran, khususnya yang hafal. Ya. Khususnya yang hafal, kami wajibkan untuk mengulang hafalan Al-Quran. Mungkin juga dengan treatment itu tadi, reward tadi ya. Kita nih pernah nggak kita kasih self reward dengan diri kita? Ya. Misalnya dari hari ini misalnya, aku berhasil ngulang 5 juz. Ya. Akhirnya aku pengen nih kasih self reward untuk diri kami. Pengen healing. Ya. Cuma jangan healing yang berlebihan, kaget yang dicari healingnya, tujuan healingnya, bukan itu ya, tujuan Healing healingnya adalah tujuan hidup. healing Jadi pikir healing. ya, itu memberikan self reward. Satu yang kadang kita juga terlupa ya, kalau pesan guru kami, pernah ada kita itu memfatihahkan, mentawasulkan untuk diri kita dewe sebagai bentuk rasa syukur kita sudah dikasih nafas, dikasih kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Pernah enggak? Ya. Pernah enggak? Kata beliau itu. Kalau memang belum, ya silahkan dimulai dari sekarang. Sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya supaya kita tetap semangat dalam menghafal Al-Quran. Mungkin itu. Pak De. Sampun itu aja. Boleh. Jadi saudara Raju, jawaban Gustad itu dipaksa, terpaksa, lalu terbiasa. Dan mungkin untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap sesuatu yang kita cintai tadi, ya bisa kita beri tawasul kepada diri kita, berikan self reward, yang dengan itu kita nambah semangat ya itu. Nah. Oke. Bagaimana, Pak? Contoh saja ya, bahwa memang yang seperti itu juga berlaku di kami gitu. Sejauh ketika saya sampai di Palembang gitu, saya tuh ngerasanya enggak punya apa-apa, enggak bawa apa-apa kayak gitu. Ya saya cuma punya bekal bahwa saya itu pernah di pesantren kayak gitu aja. Dan saya enggak tahu, saya tahu diri waktu itu untuk baca kitab segala macam itu enggak ngerti. Maksudnya enggak begitu, kurang begitu paham. Ya. Gitu. Dilala buyanya beliau ini memaksa kami untuk sampean khutbah di sana gitu. Aku enggak pernah belajar sama sekali khutbah. Enggak pernah belajar sama sekali khutbah. Akhirnya ya mau enggak mau akhirnya ya harus. Dengan ya mana ini ya. Akhirnya keterusan. Ya, keterusan. Akhirnya kalau enggak ada khutbah malah bingung. Iya kan? Baca kitab diminta ngajar kitab segala macam itu juga dipaksa oleh beliau dan akhirnya juga loh kok aku bisa ya gitu ya padahal sebenarnya tidak tahu juga gitu ya mungkin itu juga efek dari barokah selain mungkin Fatihah diri sendiri juga mungkin Fatihah pada guru-guru kita kecipratan ya. Istilahnya ya jadi mungkin itu barokah dari guru-guru kita sehingga akhirnya kita dimudahkan ya jalan kita. Bukan karena memang itu adalah niatan diri kita yang membuat kita akhirnya maju, yang membuat kita akhirnya bisa dan seterusnya itu jangan-jangan bukan karena motivasi diri kita sendiri saja ya. Jangan-jangan ya kalau kita berpikir bahwa ini memang
Aku yang bisa. Iya, Tapi usaha kalau dan- kita berpikir seperti itu kadang-kadang nanti kita bisa terjerumus ke hal yang negatif juga Iya, nanti. ujub Sekalipun istilahnya, mungkin, iya. sekalipun mungkin sufi-sufinya nanti dulu, tapi kan akhirnya, tapi akhirnya kan bisa terjerumus ke ujub, ke riak, kagetnya kan Iya. kayak gitu. Karena sombong bahkan mungkin gitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita lakukan, jangan-jangan ini cuman sebagian kecil saja barokah dari doa ibu bapak kita misalnya atau guru-guru kita. Saya yakinnya seperti itu sih. Antum semua bisa berhasil dan seterusnya, kemungkinan besar juga ke sana. Itu juga mungkin penting Gus ya. Jadi kita juga perlu bertawasul kepada orang-orang terdekat kita, guru-guru kita wabil khusus atau ibu bapak kita dan seterusnya gitu. Terakhir, Raju ada yang makso dak? Ada yang makso dak? Besok saya paksa untuk setoran ke saya. Siap, Ray? Saudara siap? Bagaimana? Ya. Siap? Biar terpaksa ya. Oke. Kayaknya belum siap, Dadan.